Shalom. Renungan kali ini berjudul Kehidupan dan Perantaraan atau Pendoa Syafaat bagian 7 oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Aplikasi darah Yesus selanjutnya, kehidupan. Sesuai kitab Imamat 17 ayat 11, kehidupan semua makhluk ada dalam darah. Ketika Yesus mencurahkan jiwanya, Ia mencurahkan kehidupannya. Darah yang membuat penebusan jiwa. Ini berarti kehidupan Allah, kehidupan pencipta, datang pada kita melalui darah Yesus. Pikiran kita tidak memiliki cara untuk mengkalkulasi potensi pernyataan itu karena pencipta tak terbatas, lebih besar daripada yang Ia ciptakan. Meski begitu, luar biasa jika kita bisa memahami totalitas kuasa yang ada dalam darah Yesus. Ada kuasa lebih besar dalam satu titik darah Yesus dibanding dalam seluruh kerajaan Satan. Karena dalam darah Yesus adalah kehidupan Allah sendiri yang kekal, tidak terukur, tidak diciptakan. Kehidupan Allah ada sebelum apapun diciptakan. Sehubungan dengan kuasa kehidupan Allah yang bekerja dalam kita, Yohanes 6 ayat 53-54, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, pernyataan paling empatik Yesus, sesungguhnya, mengandung prioritas tingkat tinggi. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tolong perhatikan frasa, aku akan membangkitkan dia. Kita harus camkan di pikiran penebusan kita tidak lengkap sampai kebangkitan tubuh kita. Hanya lengkap saat kebangkitan. Dalam Filipi 3 ayat 7-11, Paulus berkata, Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sangat penting bagi kita melihat signifikans kebangkitan tubuh. Sayangnya, banyak orang Kristen mendapat kesan tubuh kita tidak terlalu penting. Itu bukan penilaian Allah. Allah berkata, tubuh kita sangat penting. Tubuh kita bait Roh Kudus, dibuat luar biasa indah dan dengan hormat. Allah menjanjikan Ia tidak akan meninggalkan tubuh kita dalam keadaan membusuk dan rusak. Ia akan membangkitkan mereka dengan kemuliaan seperti yang Yesus alami. Penebusan dalam kerja penuhnya dan perwujudannya terjadi melalui kebangkitan. Poin yang kita buat sangat penting. Meski begitu, banyak orang Kristen tidak memahami pentingnya kebangkitan. Paulus berpikir beda, seperti yang ia katakan dalam Roma 8 ayat 18-19. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu
Seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kapan anak-anak Allah akan dinyatakan? Saat kebangkitan. Semua dalam ciptaan menunggunya. Ciptaan di ujung penantian. Pohon-pohon, laut-laut, sungai-sungai, gunung-gunung, semua menunggu. Luar biasa dan ironik, semua begitu sangat bergairah. Namun, banyak gereja sama sekali tidak bergairah. Kita membaca lebih jauh mengenai situasi penciptaan dalam ayat 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Kita melihat semua ciptaan menderita karena dosa manusia. Tidak ada duri dan onak sebelum manusia berdosa. Tidak ada apapun yang mati. Tidak ada yang rusak. Sia-sia. Situasi berlanjut ke ayat 21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Bukan hanya kita akan masuk ke dalam tujuan mulia, namun ciptaan juga. Meski demikian, Allah sudah menetapkan prioritasnya bahwa ciptaan tidak akan masuk sampai kita masuk. Ciptaan meminta dengan penuh kerinduan. Kenapa kita manusia begitu lambat? Kenapa kita tidak bergairah? Kenapa kita tidak melakukan apa yang perlu untuk akhir zaman? Ini tema ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Luar biasanya, setiap kali Paulus berkata, kita tahu, faktanya sebagian besar orang-orang Kristen masa kini tidak tahu. Kita harus tahu bahwa semua ciptaan merasa sakit bersalin. Menunggu apa? Menunggu pengungkapan anak-anak Allah, lahirnya zaman baru, dan pembebasan dari kerusakan. Paulus melanjutkan pernyataannya dalam ayat 23 yang lagi tidak diperhatikan oleh banyak orang Kristen. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita. Itu doa syafaat. Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Apakah kita melihat frasa penutup? Semua yang Paulus tulis dalam Roma 8 memiliki hubungan dengan penebusan tubuh, kebangkitan. Tidak ada yang ia gambarkan akan terjadi sampai kebangkitan. Kembali ke Yohanes 6, kita menemukan ayat menarik. 4 kali dalam pasal ini dikatakan mengenai orang percaya, kubangkitkan pada akhir zaman. Bagian dari keselamatan, namun didasarkan pada sesuatu yang diucapkan dalam Yohanes 6 ayat 54-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Bukan akan, namun sudah. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Lagi, kita perlu mengerti kata kerja ini dalam continuing present tense, sedang berlangsung pada masa sekarang. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sangat jelas dari nas ini bahwa Tuhan mengaitkan pentingnya makan dagingnya dan minum darahnya. Ia berbicara mengenai perjamuan kudus. Untuk membuat aplikasi pribadi kebenaran ini, mari kita membuat deklarasi berikut bersama. Tuhan Yesus,
ketika saya menerima darahmu, dalamnya saya menerima kehidupanmu, kehidupan Allah, ilahi, kekal, tak berakhir. Dua aplikasi terakhir darah yang akan kita pelajari unik dan mengherankan. Keduanya akan membawa kita keluar dari alam waktu ke dalam surgawi dan alam kekal. Persediaan aplikasi ini adalah perantaraan atau doa syafaat. Fokus nas-nas utama kita dari Ibrani 12. Sebelum kita mempelajari bagian-bagian Ibrani 12 yang berkenan dengan doa syafaat, penting kita mulai dengan ayat 22. Tetapi kamu sudah datang. Diucapkan dalam perfect tense. Peristiwa masa lalu yang masih berlangsung sampai sekarang. Dengan lain kata, tidak dikatakan kamu akan datang, namun kamu sudah datang. Dalam roh, tempat yang ditetapkan di mana kamu sudah sampai. Dalam daging, tubuh, kamu duduk di bumi, namun dalam roh kamu dalam alam yang berbeda. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ibrani 12 ayat 22-24. Dalam nas itu didaftar 8 tujuan yang kita sudah datang. Pertama, Bukit Sion. Kedua, Yerusalem surgawi, kota Allah yang hidup, bukan Yerusalem di bumi. Ketiga, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Keempat, kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kelima, kepada Allah yang menghakimi semua orang. Keenam, kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ketujuh, kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Kedelapan, kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Tujuan terakhir dalam daftar adalah pemercikan darah atau pemercikan darah Yesus yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Mari kita tanya diri kita mengenai darah Yesus. Di mana dipercikan? Pemercikan darah adalah pemenuhan gambaran imam besar. Pada zaman-zaman tabernakel, imam besar memercikan darah 7 kali dalam perjalanan ke ruang Maha Kudus. Dan lalu ia memercikannya di kursi takhta belas kasih. Di surga, kita percaya ada kursi takhta belas kasih. Kita juga percaya darah Yesus dipercik di kursi takhta belas kasih di surga. Lebih jauh, kita percaya darahnya melakukan apa yang penulis Ibrani katakan, berbicara mewakili kita. Sangat menarik, darah Yesus dikontras dengan darah Habel dalam 3 cara. Pertama, darah Habel dicurahkan melawan kehendaknya. Yesus memberi darahnya sesuai kehendaknya. Kedua, darah Habel dipercik di bumi. Darah Yesus dipercik di surga. Ketiga, darah Habel menuntut balas dendam. Darah Yesus menyerukan belas kasih dan pengampunan. Dalam Kejadian 4 ayat 10, Allah berkata kepada Kain, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Seperti darah Habel berteriak menuntut balas dendam, darah Yesus Kristus menyerukan pengampunan dan belas kasih." Apa artinya ini untuk kita? Sangat penting untuk memahami fakta
bahwa kita memiliki pendoa syafaat untuk kita yang berkelanjutan terus-menerus, siang dan malam dalam hadirat Allah melalui darah Yesus. Bahkan ketika kita tidak bisa berdoa, darah Yesus tetap berbicara mewakili kita, siang dan malam tanpa henti. Apakah kita benar atau apakah kita salah? Darah Yesus selalu berbicara mewakili kita, selalu menyerukan belas kasih dan pengampunan. Mari kita deklarasi kesaksian mengenai darah Yesus yang berbicara mewakili kita. Kita buat deklarasi ini sangat pribadi. Terima kasih Tuhan, bahwa meski saya tidak bisa berdoa, darah-Mu memohon untuk saya di surga. Amin.